Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di channel Babang Servis. Oke guys, di kesempatan kali ini kita masuk servisan lagi ya. Nah, ini bisa sobat lihat keadaan layar retak ya, namun sentuhan masih normal dan kita cek dulu di datar putih. Alhamdulillah LCD juga masih normal guys. Oke, ini kita tes sentuhan normal ya. Mantap. Wow, ini juga masih normal guys. Oke, kalau keadaan normal seperti ini berarti kita bisa melakukan proses penggantian kaca layar saja ya, tanpa ganti LCD satu set. Nah, ini dia HP-nya Vivo Y20. Untuk pembukaan LCD terutama kita buka dulu di area backdoornya ya, atau penutup belakangnya. Ini kita gunakan bantuan pemanas, bisa blower, hair dryer atau headgun yang saya gunakan juga bisa ya. Nah, ini kita hangatkan saja. Ketika kita rasa cukup panas, langsung kita buka ya backdoornya ya. Ini kita masih panaskan dulu. Selanjutnya tinggal kita buka ya backdoornya. Untuk pembukaan area backdoor bisa gunakan bantuan plastik mika tipis saja ya. Nah, seperti ini. Nah, ini guys, kita coba seset ya secara perlahan, jangan buru-buru, pelan-pelan saja ya. Namun kalau untuk di Vivo Y20 itu kita sedikit leluasa guys, karena di area backdoor itu tidak ada menempel fleksibel fingerprint ya. Jadi kita sedikit leluasa untuk penyesetannya ya. Jadi tidak perlu takut mengenai fleksibel fingerprint seperti HP-HP umum pada umumnya ya. Itu biasanya kalau fingerprint yang berada di belakang itu ada fleksibelnya. Jadi kalau untuk Vivo Y20 ini fingerprintnya itu di samping guys, dia nempel dengan tombol power ya. Jadi tidak ada fleksibel di area backdoornya. Nah, ini kita lepaskan untuk backdoornya, udah terlepas ya. Nah, seperti ini untuk penampakannya guys. Wow, bukan kaca ya. Saya kira kaca tadi, ternyata dia hanya plastik ya. Oke, selanjutnya kita buka untuk baut-bautannya guys, karena kita akan buka housingnya ya. Jadi ini kita lepaskan semua baut-baut yang menempel di area penutup mesinnya. Oke, tadi saya skip saja ya pembukaan baut-bautnya seperti biasa. Untuk sobat pemula juga saya rasa udah tahu ya. Nah, selanjutnya kita lepaskan untuk slot kartu SIM. Selanjutnya kita buka housingnya ya, atau casingnya. Yang menggunakan kuku bisa, alat bantu juga bisa ya. Nah, seperti ini kita lepaskan, namun saya kecolongan guys. Ada satu baut ya, saya nggak kelihatan. Nah, ini ada bautnya ya. Jadi ini kita lepaskan dulu guys. Nah, seperti ini. Nah, ini ada fleksibel fingerprint, hati-hati jangan putus ya. Oke, ini fleksibel fingerprintnya ya. Oke guys, ini udah kita lepaskan untuk casingnya. Selanjutnya ini akan kita lepaskan lagi, ada satu kalengan lagi guys. Jadi terlalu banyak penutupnya ya. Nah, ini kalengannya kita lepaskan juga ya. Oke, udah terlepas. Nah, seperti ini penampakan mesin dari Vivo Y20. Selanjutnya kita lepaskan baterainya ya. Namun terlebih dahulu kita lepaskan fleksibelnya dulu. Dan ini tinggal kita tarik saja guys, seperti ini ya. Kita tarik secara perlahan, jangan terlalu dipaksakan ya. Nah, udah terlepas. Dan selanjutnya, nah ini kita lipat dulu ya untuk double tip penahan baterai ini guys. Nah, ini kita coba buka dulu ya, namun tidak kita buka full, hanya buka sebagian saja ya. Yang penting fleksibel LCD-nya ada jalurnya ya, bisa lewat. Nah, ini kita lepaskan untuk fleksibel LCD dan ada penahannya juga, kita putuskan saja ya. Nah, ini ada jenis kayak penahan ya. Selanjutnya LCD-nya akan kita panaskan guys, menggunakan bantuan headgun ya untuk pemanas stiker. Bisa juga menggunakan blower, namun saya terlalu ribet yang menggunakan blower untuk menyetingnya lagi. Karena blower udah kita setting untuk pencopotan IC, mau disetting lagi itu ribet. Jadi saya belikan untuk alat khusus untuk pembukaan LCD saja ya. Nah, ini kita hangatkan, kita kelilingin agar mudah ketika pencopotan LCD-nya nanti guys. Dan ketika kita rasa udah cukup hangat, selanjutnya kita seset ya secara perlahan. Ambil dari sisi atas dekat speaker telepon ya. Jadi di atas itu ada saringan speaker. Jadi kita ketika penyesetan untuk pembukaan LCD yang jauh lebih enak itu ambil dari sisi atas ya. Namun ya tergantung dari kebiasaan dari teman-teman semua ya. Tidak jadi patokan harus dari atas juga ya. Namun kalau saya pribadi itu sukanya dari atas, karena
gampang guys untuk penyesetannya. Dan ini kita gunakan plastik mika ya, plastik mika tipis yang biasanya ada di tempered glass. Jadi ketika kita beli tempered glass atau anti gores itu ada plastik pelindungnya ya, plastik mikanya. Nah ini bisa kita gunakan untuk penyesetan LCD guys. Nah ini kita seset secara perlahan ya, ketika agak keras kita bantu menggunakan yang lebih tipis lagi guys. Nah seperti ini. Nah ini kita seset ya, namun hati-hati di bagian bawah jangan sampai kebablasan, karena di bawah itu adalah nyawanya dari LCD guys, karena semuanya itu di bawah ya untuk fleksibelnya. Nah seperti ini. Ini LCD nya udah berhasil kita lepaskan, namun jangan senang dulu ya, jadi kita tes dulu apakah LCD nya ini masih worth it atau cacat ya. Jadi kita tes dulu. Ini kita pasangkan baterai dan selanjutnya kita tes guys. Alhamdulillah masih nampil ya, Vivo. Dan ini untuk kaca gelas yang baru atau kaca touchscreen yang baru udah saya siapin. Kita tunggu proses loadingannya ya, ini lumayan lama ya, kita tunggu dulu. Nah seperti ini kurang lebih untuk pencopotan LCD guys. Dan di kesempatan kali ini kita tidak melakukan penggantian LCD satu set ya, namun hanya penggantian di kaca layarnya saja. Ini kita tes sentuhan, alhamdulillah masih normal. Dan kita tes lagi. Wow, nggak ada cacat ya LCD nya ya, berarti ini worth it, ini mantap, masih mempesona semua guys. Dan ini bisa dilihat ya, keadaan layarnya itu retak. Nah bisa dilihat guys. Nah untuk penggantian kaca layar di channel saya khususnya, saya tidak menggunakan lem oka stiker atau lem oka kering ya, karena saya tidak memiliki mesin bubble remover. Namun saya menggunakan lem oka cair atau lem oka basah dengan dibantu lampu ultraviolet untuk pengeringan lem okanya ya. Nah ini kita lepaskan, setelah kita cek LCD nya normal, kita lepaskan kembali dan siap untuk masuk ke tahap selanjutnya guys. Berhubung ini kaca layarnya itu retak ya, lumayan parah untuk di area bawah, jadi saya bantu menutupin pecahan kacanya menggunakan lakban seperti ini. Ini fungsinya untuk menahan pecahan kaca guys, ketika nanti kita pisahkan dengan LCD nya. Kalau nggak dialas seperti ini, nggak ditambahkan lakban, takutnya pecahan kacanya berhamburan. Dan yang kedua itu nanti mesin vakum kita, mesin vakum yang ada di separator LCD itu tidak bisa menempel sempurna guys. Jadi ini saya bantu menutupin pecahan kacanya menggunakan lakban seperti ini ya. Nah ini kita tutupin semuanya. Selanjutnya tinggal kita gunting ya, sisa-sisa dari lakbannya yang berlebih ke area pinggirannya guys ya. Ini kita gunting saja seperti ini. Nah untuk teman-teman teknisi pemula, khususnya ya untuk teknisi pemula, jangan pernah takut untuk mencoba, yang intinya di situ ya. Apalagi di masa pandemi seperti sekarang ini guys, sering saya sampaikan kalau penggantian LCD satu set itu biaya lumayan mahal ya. Dan ketika user ditawarkan untuk penggantian kaca layar, apalagi LCD-nya masih original seperti ini, saya rasa dia tertarik guys. Dan untuk penggantian kaca layar sendiri ya tergantung ya untuk biayanya, tergantung dari masing-masing teknisi ya. Oke, ini udah selesai. Selanjutnya kita udah berada di mesin separator ya. Ini LCD-nya tinggal kita tempelkan saja di atas mesin separator dan kita hidupin ya. Nah ini kita tunggu sampai panas 75 sampai dengan 80. Ini mesin vakumnya juga kita hidupin ya. Ini kita panaskan dulu kurang lebih di angka 75 sampai 80. Namun bukan jadi patokan ya, tinggal sobat pemula semua sesuaikan dengan alat mesin separatornya masing-masing. Nah ini kita tunggu dulu sampai betul-betul hangat ya. Dan ini kita siap untuk melakukan penyesetan. Di sini saya menggunakan bantuan kawat pemisah LCD berukuran 0,03, kawat yang sering sekali saya gunakan ya. Ini kawat boleh dikatakan kategori halus guys, rawan putus. Namun menghindari lapisan polarit itu sangat efektif, karena kebanyakan dari teknisi itu ketika penyesetan yang dikhawatirkan mengenai lapisan polarit. Kalau terkena lapisan polarit nanti LCD-nya blank putih guys. Nah jadi saya gunakan yang halus saja, yang ukuran 0,03 itu sangat saya rekomendasikan ya, agar tidak mengenai lapisan polarit. Nah ini kita seset secara perlahan, jangan buru-buru. Kita seset pelan-pelan saja ya. Ini bukan berarti saya penyesetannya yang cepat guys, namun ini saya percepat ya.
Nah seperti ini kita seset secara perlahan, kita ulangin lagi sampai lemnya betul-betul putus ya. Nah ini kita seset dan alhamdulillah udah berhasil kita pisahkan LCD dengan kaca yang lama ya. Nah ini LCD-nya dan alhamdulillah tidak mengenai lapisan polarit. Nah ini bisa dilihat guys kaca yang lama. Kita fokus ke LCD ya. Di LCD-nya ini masih menempel sisa-sisa lem OK yang lama. Jadi kita akan melakukan proses pembersihan ya. Untuk pembersihan lem OK yang masih menempel di LCD yang lama, saya tidak menggunakan alat khusus, namun menggunakan jari saja ya, jempol saja. Itu saya pelintir-pelintir seperti ini guys. Nah ini kita pelintir-pelintir saja ya. Dan di sini saya skip saja ya. Yang intinya dari pembersihan ini sobat pemula semuanya tahu. Kalau untuk tutorial full pembersihan sisa lem OK-nya itu ada di video-video saya sebelumnya, bisa sobat lihat ya. Nah ini kita pelintir sampai selesai ya. Jangan buru-buru guys, santai-santai saja, tekanan juga dijaga, jangan terlalu kuat menekan ya. Dan ini saya tempelkan di mesin separator dan saya hidupkan untuk mesin vakumnya agar LCD-nya itu nggak goyang ya. Selanjutnya kita bersihkan sisa-sisa lem OK yang masih tersisa di LCD menggunakan minyak kayu putih ya, dibantu tisu. Nah ini kita bersihkan sampai bekas lem OK-nya itu betul-betul bersih guys. Nah ini kita bersihkan ya. Namun kalau saya itu tidak langsung saya tes. Jadi ketika selesai penyesetan, kalau orang biasanya kan dites dulu ya mau. Kalau saya enggak. Ketika udah berhasil dipisahkan LCD dengan kaca gelas yang lama, saya lanjut pembersihan dulu LCD-nya. Masalah berhasil atau enggak berhasil itu urusan belakangan, yang penting LCD-nya udah bersih. Itu kalau pribadi saya ya. Nah ini udah kinclong guys LCD-nya. Dan ini kaca gelas yang lama ya. Oke, ini kita kembali ke meja operasi ya. Kita bawa ke meja operasi dan langsung kita tes LCD-nya apakah masih normal atau cacat ya. Jadi ini kita tes dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Dan alhamdulillah guys masih nampil Vivo. Ini kaca gelas yang lama dan ini udah saya siapin kaca gelas yang baru ya. Kita tunggu proses loadingannya sampai masuk ke menu ya. Oke, ini udah berhasil masuk ke menu dan kita tes sentuhan, alhamdulillah ya masih normal tadi kita tes. Dan kita masuk ke latar putih, LCD mantap, tidak ada cacat, sentuhan juga oke ya. Oke, kita lepaskan kembali baterai dan LCD-nya. Nah ini udah kita lepaskan ya. Selanjutnya ini kita ketepikan dulu. Kita fokus ke LCD-nya guys. Nah seperti saya sampaikan tadi, saya tidak menggunakan lem OK stiker ya atau lem OK kering. Namun di video saya selalu menggunakan lem OK cair atau lem OK basah. Yang ditakutkan oleh para teknisi, apalagi teknisi pemula, itu biasanya kalau menggunakan lem OK cair atau lem OK basah itu lem OK-nya bisa rembes ke dalam LCD atau masuk ke dalam LCD yang mengakibatkan LCD-nya rusak guys. Rusaknya seperti LCD terkena air, jadi ada seperti awan mendung di dalam LCD ya. Itu kalau lem OK yang rembes. Nah untuk menghindari rembes lem OK yang masuk ke dalam LCD, itu pinggiran dari LCD-nya saya tutupin menggunakan lem T7000 berwarna hitam. Lem T7000 ini biasa sering kita gunakan untuk menempelkan LCD di frame. Jadi ketika kita pemasangan LCD ke frame tadi, itu kita selalu menggunakan lem LCD ya. Bebas mau warna putih, mau warna hitam itu bebas, mau bening juga bebas. Dan ini saya gunakan yang warna hitam ya untuk menutupin area pinggirannya. Kita tutupin keseluruhan ya untuk area pinggir, jangan sampai ada sedikit celah untuk lem OK bisa rembes ke dalam LCD. Termasuk juga di bagian bawah dekat soket LCD-nya juga saya tambahkan lem, karena di bagian bawah juga sangat rawan ya yang membuat lem OK-nya masuk ya. Nah ini kita tutupin pinggir-pinggirannya, jangan sampai ada celah ya lem OK ya bisa rembes. Oke, ini udah kita kelilingin dengan lem. Selanjutnya tinggal kita tunggu hingga kering ya. Proses pengeringannya itu nggak lama guys, kurang lebih 10 menit kita diamkan dulu sampai lemnya kering. Oke, ini udah kering ya untuk lemnya. Kurang lebih 10 menitan saya diamkan. Ini lemnya udah kering ya. Dan ini ada bekas lem yang terlalu meluber ke bagian sampai ke bagian bawah LCD. Ini saya bersihkan dulu. Nah ini saya bersihkan ya lem-lemnya. Selanjutnya ya tinggal kita bersihkan lagi nanti LCD-nya guys ya. Nah ini kita kasih alas karena nanti ketika proses pemberian lem OK takutnya nanti
mengotorin tempat servis ya, jadi saya tambahkan kertas ya, bebas saja, nggak wajib ya, tambahkan kertas untuk biar mudah, nggak terlalu kotor ya untuk meja kita. Nah ini saya bersihkan kembali LCD-nya, karena sebelum pemberian lem oka, mau lem oka basah atau lem oka cair ataupun lem oka kering juga, itu permukaan LCD harus bersih, tidak ada debu atau bekas-bekas lem oka yang lama yang masih menempel ya, betul-betul kita bersihkan. Selanjutnya ini lem oka cairnya udah kita berikan secukupnya saja ya, jangan terlalu berlebihan. Nah ini kita beri secukupnya saja seperti ini. Dan ini kaca gelas yang baru kita lepaskan untuk plastiknya ya, dan langsung kita pasangkan guys. Nah ini kita pasang ya, dan kita presisikan, kita urut secara perlahan. Kita dorong ya gelembung-gelembungnya ke area pinggir ya, jadi ini kita ratakan untuk lem oka cairnya. Nah seperti ini kita urut secara perlahan ya, kalau ada gelembung itu kita urut sampai keluar di area pinggir. Nah jadi kita urut secara perlahan saja, tetap jaga tekanan, jangan terlalu kuat, takutnya merusak LCD ya. Nah seperti ini guys untuk proses penggantian kaca layar di Vivo Y20 menggunakan lem oka cair. Nah ini udah selesai, udah kita urut semuanya ya, lem okanya udah menyebar, dan ini ada lem oka yang meluber ke area pinggiran ya, keluar LCD. Ini kita lap dulu, kita bersihkan ya, sebersih mungkin, serapi mungkin guys. Nah ini kita bersihkan sisa-sisa lem oka yang meluber ya, kita lap. Selanjutnya ini kita pinggirkan dulu, dan nah ini bisa dilihat mejanya kotor guys kalau kena lem oka ya. Dan ini kita lepaskan dulu ya untuk kameranya, karena nanti takutnya terkena lem guys. Kalau terkena lem oka nanti takutnya kameranya buram ya, jadi susah untuk dibersihkan. Jadi jaga aman, kita lepaskan saja untuk kameranya. Dan selanjutnya kita ambilkan tisu, kita alasin tisu ya di framenya. Nah fungsi dari tisu ini sering saya bahas, sering saya sampaikan untuk memudahkan ketika pengangkatan LCD-nya nanti ya, ketika udah kering. Dan yang kedua itu untuk menahan lem oka-nya tadi. Jadi ketika ada lem oka yang meluber ketika dipres itu langsung diserap oleh tisu. Jadi tidak ada celah untuk lem oka-nya bisa rembes ke dalam LCD ya. Nah ini kita pasangkan untuk soket LCD-nya, dan baterainya juga kita pasangkan ya. Ini kita bungkus seperti ini guys. Dan selanjutnya tinggal kita press menggunakan karet ya. Dan ini kenapa kita gunakan frame? Agar LCD-nya itu presisi guys. Kacanya dengan LCD yang baru itu LCD yang lama dengan kaca yang baru itu bisa presisi, pas di frame ya, tidak mereng atau tidak jenjong kalau bahasa kampung saya ya. Nah ini udah kita presisikan, berhubung lem okanya masih belum kering, itu masih enak digeser-geser ya. Jadi betul-betul kita presisikan atas bawah, kiri kanannya kita cek ya. Dan ini kita lap LCD-nya, ada bekas lem oka yang meluber ya. Ini saya lap, usahakan bersih guys ya. Kalau saya pribadi seperti itu, kerapian nomor 1 ya. Dan ini kita udah berada di lampu UV guys. Ini box UV, dan tinggal kita masukkan ke dalam lampu UV atau oven ya. Kita masukkan ke dalam lampu UV dan kita diamkan sampai lem okanya kering. Itu kurang lebih 15 menit kita diamkan dulu sampai lem okanya mengering sempurna guys. Oke, jumpa lagi ya. Dan ini kurang lebih udah 15 menitan saya diamkan. Nah ini kita keluarkan LCD-nya guys, dan lampunya kita matikan ya. Ini kita langsung bawa ke meja operasi guys. Nah ini LCD-nya ya. Selanjutnya kita buka untuk karet-karetannya. Nah ini ada karet untuk pengepresan tadi ya, kita lepaskan. Dan fungsi dari tisunya tadi memudahkan kita untuk pengangkatan LCD-nya nanti guys ya. Nah seperti ini, LCD-nya kita lepaskan, nah gampang kan, jadi tidak nempel ya ke frame. Dan yang kedua itu menyerap lem oka yang meluber ya. Seandainya masih ada lem oka yang terpres yang meluber ke area pinggir, nanti langsung diserap oleh tisunya guys. Nah ini kita bersihkan ya. Selanjutnya kita lap. Seandainya masih ada bekas-bekas lem oka di area pinggiran, kita lap. Dan ini di kaca kamera juga ada lem okanya ya, ini saya lap dulu. Nah ini kita bersihkan ya di area pinggiran LCD-nya. Dan jangan lupa di frame juga kita bersihkan ya. Selanjutnya langsung kita tes apakah LCD-nya ada rembes atau tidak ya. Jadi kita cek dulu. Dan ini kita pasangkan kembali untuk baterainya.
Oke, langsung kita hidupin ya. Bismillahirrahmanirrahim. Vivo ini masih nyala guys ya, masih nampil. Nah ini LCD nya juga saya bersihkan ya layarnya, agar kinclong, agar enak dilihat ya. Jadi kalau saya pribadi ya yang penting bersih dulu ya, biar enak dipandang. Nah ini kita elap layarnya sampai betul-betul kinclong guys, sampai bersih ya. Nah untuk pembersihannya sendiri ya bebas ya, menggunakan minyak kayu putih bisa, thinner bisa, ataupun pertamax juga bisa ya, bebas-bebas saja, tinggal sesuaikan saja ya. Dan ini penampakan dari kaca gelas yang lama. Oke, ini kita tunggu ya. Oke, udah masuk ke menu, kita tes. Kita masuk ke latar putih dulu ya, ini masih loading. Oke, ini masuk ke latar putih guys, bisa teman-teman lihat. Tidak ada rembes ya, jadi lem OK nya itu tidak ada rembes atau tidak ada masuk ke dalam LCD, berarti ini mantap ya. Selanjutnya tinggal kita lepaskan LCD dan baterainya dan siap untuk dirakit kembali guys. Namun ya seperti biasa, sebelum kita pasangkan kita bersihkan dulu di kaca kamera depan ya, karena tadi takutnya terkena lem OK. Ini kita bersihkan menggunakan tisu dibantu minyak kayu putih ya. Nah ini kita cek. Kalau udah bersih kita tinggal pasang saja. Dan di frame-nya juga kita pantau ya, seandainya masih kotor kita lap dulu sampai bersih ya. Usahakan HP-nya itu rapi guys, jadi seandainya kita serahkan ke konsumen nanti, konsumennya bisa puas ya. Nah ini selanjutnya kita beri frame di area pinggiran frame-nya. Kita beri lem di area pinggiran frame-nya ya, menggunakan lem T7000, lem yang sama saya gunakan juga tadi untuk menutup area pinggiran LCD. Nah ini kita berikan lem di area frame, itu tidak harus tebal, yang penting rata ya. Nah ini kita kelilingin seperti ini guys ya, proses penggantian step by step ya, proses penggantian kaca layar di Vivo Y20. Mungkin untuk teman-teman semua, sobat-sobat pemula yang ada di rumah itu bisa diikutin ya, jangan pernah takut, apalagi takut gagal guys. Tidak ada suatu keberhasilan itu tidak pernah mengalami kegagalan, itu nggak ada. Setiap orang yang berhasil pasti mencicipin apa rasanya gagal ya. Termasuk saya pribadi juga pernah gagal. Pemasangan kaca gelas ini pernah rembes, pernah. Tidak mungkin kita teknisi hebat sekalipun tetap akan pernah melakukan kesalahan ya. Nah ini kita rakit kembali, kita pasangkan kembali. Untuk baterainya ini kita presisikan ya. Selanjutnya ini kita ambilkan lagi kameranya dan kita cek ya, kalau kotor kita lap dulu. Ini berhubung kamera depannya bersih, tinggal saya pasang saja. Ini kamera belakang itu ada 3 ya, jadi kita pasangkan keseluruhannya, triple kamera ya sih. Sekarang kameranya, kalau handphone kameranya udah banyak guys, kalau dulu masih 1 aja kameranya, sekarang udah 3 kamera belakang, udah triple ya, bahkan ada udah main kamera ya. Dan ini kita pasangkan kembali untuk penutupnya, penutup mesin atasnya ya. Ini kita bautin dulu. Selanjutnya kita pasangkan fleksibel fingerprint. Dan ini kita rapikan ya, untuk di bagian atas tinggal kita pasang saja guys, seperti ini ya. Untuk ini casingnya ya, kita presisikan, kita paskan ya. Selanjutnya tinggal kita pasang kalengan penutup fleksibel fingerprintnya tadi ya. Nah ini ada bautnya, kita pasangkan dulu. Dan selanjutnya tinggal kita pasangkan kembali semua baut-bautnya guys. Ini kita pasangkan kembali ya, untuk baut-bautnya kita rakit kembali. Oke, seperti biasa untuk pemasangan baut saya skip saja untuk mempersingkat durasi ya. Dan ini untuk kameranya juga saya lap dulu menggunakan tisu bersih, takutnya ada debu guys. Dan ini kita tambahkan lem di area frame, karena tadi bukan di area frame, di area casingnya ya, untuk pemasangan backdoor. Karena tadi untuk lem yang lama itu saya kikis, saya bersihkan ya, jadi biar presisi lagi ketika pemasangan lem yang baru guys. Nah ini kita kasih lem secukupnya saja ya, jangan terlalu tebal. Ini udah kita ratakan, dan ada yang meluber langsung saya lap ya, takutnya nanti kalau lemnya kering jadi warna hitam guys, kelihatan karena pinggirannya putih ya. Nah ini kita pasangkan kembali untuk backdoornya, dan kita press menggunakan karet ya, tidak menggunakan penjepit khusus.
Kalau saya pribadi walaupun ada penyepit tidak pernah saya gunakan guys, kecuali non layar full ya. Kita coba hidupin dan tulisan Vivo nampil guys. Ini kita press ya menggunakan karet. Nah ini kita presisikan ya. Untuk teman-teman pemula semua jangan pernah takut ya intinya. Kalau untuk penggantian kaca layar ini lumayan guys. Nah ini kita bersihkan ya. Tadi ada lem yang meluber, langsung saya lap, saya bersihkan. Usahakan jangan sampai ada jejak ya. Jadi ketika kita serahkan ke user, HP-nya kinclong seperti baru ya. Dan tentunya rapi guys. Nah ini kita rapikan kembali ya. Untuk lem-lem yang meluber ke area pinggiran juga langsung saya kikis, saya lap. Nah ini sambil menunggu proses loadingnya dulu ya. Ini kita lap dulu, kita bersihkan sisa-sisa lemnya. Nah untuk teman-teman teknisi pemula semuanya bisa diikutin ya step by stepnya seperti ini untuk penggantian kaca layar di Vivo Y20. Ini kita masuk latar putih dan alhamdulillah tidak ada rembes, mantap. Selanjutnya tinggal kita tunggu hingga lemnya kering ya, kurang lebih 30 menit. Kita diamkan dulu guys. Oke, balik lagi. Ini kurang lebih udah 30 menitan ya kita diamkan sampai lemnya betul-betul kering. Dan ini untuk karetannya juga kita lepaskan. Wow, ini mantap guys. Selanjutnya kita bersihkan ya di layarnya. Ini LCD-nya masih original ya. Karena LCD original itu kecerahannya itu lebih mempesona guys daripada LCD KW ya. Nah, ini untuk di kameranya juga saya bersihkan dan langsung kita tes. Mantap. Kita masuk ke menu panggilan ya. Kita tes untuk sentuhan, alhamdulillah masih normal dan LCD putih bening ya, tidak ada cacat sedikit pun. Selanjutnya kita tes kamera. Wah, ini kamera depannya guys ya. Oke, ini masih mantap ya, tidak ada blur atau buram, dan kamera belakang mantap guys, nggak buram ya. Nah ini penting kita cek sebelum handphone kita serahkan ke user ya. Jadi kita tes dulu kameranya udah jernih atau tidak, takutnya ketika pemasangan terkena lem ya. Nah ini di layarnya saya lap lagi sampai betul-betul bersih guys. Sebelum kita serahkan kepada konsumennya itu usahakan betul-betul bersih ya. Dan ini kaca gelas yang lama, kita langsung nyalakan lagi. Oke, untuk teman-teman yang udah support saya ucapkan terima kasih, dan yang belum support segera support dengan cara klik buka YouTube, klik Babang Service, langsung subscribe dan jangan lupa aktifkan loncengnya guys, agar kita bisa bekerja sama untuk memberikan trik-trik terbaik seputar dunia servis handphone. Bye bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.